So, welcome to my videos. Selamat datang lagi di video gue. Dan di video kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang bernama Universe 25. Mungkin ada beberapa dari kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Di video ini kita bakal ngebahas full tentang itu. Kita kupas tuntas. Waduh. Jadi apa itu Universe 25 atau Universe 25? Universe 25 adalah nama dari suatu penelitian yang dilakukan seseorang bernama John B. Calhoun, seorang etologis dan behavior researcher dari Amerika Serikat yang mengaku telah menemukan neraka di masa depan umat manusia yang disebabkan oleh overpopulasi. A series of rodent experiments that show us, even with abundant food and water supplies, personal space is actually essentials to keep a colony running and not dropping down. Penelitian ini itu berfokus pada tikus yang sengaja dikondisikan di suatu kondisi di mana makanan dan minumannya tidak terbatas. Satu-satunya hal yang terbatas bagi mereka hanyalah ruang gerak. Jadi di penelitian ini, James B. Calhoun, atau kita bakalan sebut Calhoun aja karena biar nggak kepanjangan, Calhoun ini membuat semacam utopia atau surga bagi para tikus dengan membuat kandang yang didesain secara khusus dengan bentuk lingkaran, bulat bentuknya. Terus banyak gedung-gedung tinggi. Ya gedung tinggi ini maksudnya mungkin kayak kandang tapi tinggi atau gimana menyerupai gedung dan segala macam. Dengan persediaan makanan dan minuman yang tak terbatas. Jadi dia seolah-olah bikin kayak surganya para tikus. Tapi ada hal yang dibatasi sama dia. Cuman satu hal, satu-satunya hal yang terbatas di kandang itu. Makanan dan minuman tidak terbatas, melimpah banyak banget. Tempat mereka tinggal banyak banget, gedung-gedung dibikin. Satu-satunya hal yang terbatas hanyalah ruang gerak atau space. Pada awal penelitian, Calhoun tuh menempatkan 8 pasang tikus di kandang tersebut, di surga atau utopia para tikus itu. 4 jantan, 4 betina. Dan sesuai dengan dugaan Calhoun, dia bilang kayak gini. The utopia became hellish after nearly a year, kata dia. When the population density began to peak. Jadi dia bilang, utopia yang saya ciptakan dengan semua makanan dan minuman yang tidak terbatas, lama-lama berubah menjadi perlahan namun pasti berubah menjadi sedikit kacau, sedikit hellish, neraka. Dan kejadian itu mulai terjadi ketika populasi di kandang yang dia ciptakan itu mencapai titik-titik tertingginya, yaitu 2.200 ekor tikus. Gila, bayangin gak? Lu naruh 8 nih, lu naruh 8 di tempat yang emang cocok banget buat populasi yang mereka gitu. Tiba-tiba jadi 2.200 tikus. Damn bro. Dan setelah populasi itu udah jadi gede-gedenya, banyak perilaku tikus ini jadi agak janggal. Animals become abruptly violent, kata dia. Si tikus-tikus ini mulai kelihatan lebih galak, lebih kasar, violent, terus develop abnormal sexual behaviors. Mereka perilaku seksualnya itu jadi aneh, mungkin cowok sama cowok, cewek sama cewek ya, gue nggak tahu. And began neglecting or even attacking their own pups. Jadi setelah mereka tiba-tiba jadi galak banget, terus tiba-tiba mereka perilaku seksualnya itu gak jelas. Mereka itu mulai jadi seolah-olah acuh tak acuh, bahkan sampai nyerang anaknya sendiri. Dan John B. Calhoun menamakan kejadian ini sebagai behavioral sync. Jadi behavioral sync itu adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh overpopulation. Jadi ketika di suatu perkumpulan makhluk hidup, walaupun banyak makanan, walaupun banyak minuman, tapi behavioral sync ini bisa terjadi karena saking banyaknya populasi. Mungkin kayak jadi, you know my point right? Dan dari surga tikus yang damai, tikus-tikus berubah menjadi makhluk yang senang berperilaku kasar dan senang berperang lah, ibaratnya kayak perang lah mereka. Intinya violent, they're growing violent, menyerang satu sama lain. Dan ini bagian menariknya. Jadi Calhoun ini ngomong they that have authority, mereka yang punya otoritas. Ini kenapa sih si Calhoun ini masih ngomongin tikus nih ya, bukan ngomongin pejabat, enggak. Dia ngomongin tikus nih. Mereka yang punya otoritas, hidupnya aman, nyaman, dan tidak terikat pada kekerasan. Mereka dapat tempat tidur yang paling baik, dapat personal space yang mereka butuhkan. Dan otoritas di sini, di para tikus ini, adalah mereka membuat kastanisasi sendiri berdasarkan kekuasaan. Gila gak lo? Gila gak? Tikus nih bro. Dan sementara tikus-tikus yang tidak punya otoritas, yang tidak punya kepentingan, yang tidak punya kekuasaan, mereka berebut
memperjuangkan hidup mereka, memperebutkan makanan yang bahkan emang didesain makanan dan minuman itu tidak terhingga. Gila gak lo? Jadi kayak, dan Calhoun menyimpulkan, if hunger doesn't destroy a colony, they will eventually destroy themselves. The end. Holy shit, man. Jadi yang pesan yang bisa gue ambil di sini adalah ya, it's just like us, human being. Ya walaupun nggak bisa disamain ya. Tikus tidak punya akal, sementara manusia punya akal gitu. Tapi, but behavioral sync, terus keributan otoritas dan non-authority ini tuh semua terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Mereka yang punya otoritas ketika berhubungan dengan survival instinct, makanan, seks, tempat berteduh, tempat tinggal, mereka yang punya otoritas bahkan bisa lebih gampang daripada kita yang nggak punya otoritas. Padahal mungkin aja makanan dan minuman di dunia ini sebenarnya tidak terbatas, tapi karena kita yang having behavioral sync, mungkin zaman dulu pas manusia nggak sebanyak ini mungkin nggak ada kayak gitu-gituan ya. Tapi karena gitu sih, menurut gue ini kasus yang menarik banget ya. Bukan kasus, maksudnya gue ini bahasan yang menarik banget, dimana kita bisa nyamain koloni kita sebagai manusia dari role model sesimpel kandang, kita isi tikus 8 biji, kita kasih makanan minuman yang banyak, kita kasih tempat tinggal biar hidupnya mereka nyaman, terus mereka berkembang biak segitu banyaknya, terus ya udah jadi chaos semuanya gitu loh. Dan akhirnya eventually the end of this research, di akhir penelitian ini, semua tikus di kandang itu akhirnya punah. Because of what? If hunger doesn't destroy a colony, they will eventually destroy themselves. Fuck, man.